Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ihwani minal anbiya wal mursalin wa la awliya wa sahbihi wa sallim wa sahabati wa tabi'in wal ulama al amilin wa muhsinina al muhalisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa la jami'i mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wa naqususan ila mu'alif hadzal kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Pada hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-23 dari kitab Arba'in Nawawiyah. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Al hadisu utawi hadis as-salisu kang telu wa isruna lan 20 23. Kullu khairin iku utawi saben-saben kebaikan sedekahun iku dadi sedekah. Hadis yang ke-23 ini menerangkan setiap kebaikan itu akan menjadi sedekah. An Abi Malikin Al-Harisi Ibnu Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dipun riwayataken saking Abi Malik Al-Haris Ibnu Asim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala dawuh sinten Abi Malik. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tuhuru utawi sesuci. Sesuci, tuhur punika nama dari pekerjaannya. At-tuhur utawi sesuci iku satrul imani iku separo saking iman. Separone iman. At-tuhur fi'lu ma yutarattibu alaihi raf'ul hadas kal wudu'i wal ghusli au izalatin najasi katathhiri saubi wal badani wal makani wal muradu al wudu' faqat. Yang dinamakan dengan tuhur yaitu melakukan perkara yang dapat menghilangkan hadas seperti hanya wudu dan mandi, ataupun menghilangkan najis seperti hanya mencuci pakaian, badan, dan tempat. Hanya saja yang dikehendaki dari dalam hadis ini yaitu al-wudu, itu wudu saja. At-tuhuru utawi sesuci iku satrul imani iku separuh iman. Walhamdulillahi utawi ucapan alhamdulillah pujian. Alhamdulillah utawi kabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Tamla'ul mizani iku ngebak-ngebaki apa hamd al-mizana ing timbangan. Wa subhanallah utawi ucapan subhanallah lan ucapan subhanallah. Walhamdulillah lan lafadz hamdulillah iku tamla'ani iku ngebak-ngebaki karone. Tamla'ani iku ngebak-ngebaki karone. Au tamla'u utawa ngebak-ngebaki apa kulun min humai. Ini dek kemamangan mamangipun ninggih perawi utawa ngati-ngatinipun perawi di dalam merawikan sebuah hadis. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma ing perkara bainas samawati ing dalam antarane pira-pira langit wala ardi lan bumi. Wassolatu utawi salat iku nurun iku dadi cahaya, dadi nur. Wassadaqatu utawi sedekah iku burhanun iku dadi burhan utawi bukti. Wasobru iku diaun, wasobru utawi sobar, sabar iku diaun iku dadi sinar.
Wal Qur'anu utawi Qur'an iku hujjatun iku dadi hujjah laka marang sira au alaika utawa ing atase sira. Kulunasi saben-saben suci, kulunasi utawi saben-saben manungsa iku iku isu-isuan sapa kulun yadhabu bakiran yas'ali nafsihi, berangkat pagi. Fabaiun mongko dodolan nafsahu ing awak dewene kulun. Pamuktiquha mongko merdekaake sapa kulun ing nafsah, au mubikuha utawa ngerusakake. Ana kalane merdekaake nafsah, au mubikuha utawa ngerusakake apa kulun ing nafsah ing awak dewene. Ruwahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis ke-23 ini menerangkan bahwa diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Haris ibnu Asim Al-As'ari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kesucian, bersuci itu adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah itu memenuhi mizan. Wa subhanallah walhamdulillah itu keduanya memenuhi antara langit, perkara antara langit dan bumi. Salat itu sebagai nurun, cahaya, sedekah itu burhan, dan sabar itu sinar. Quran itu sebagai hujah terhadapmu atau untukmu atau terhadapmu. Setiap manusia itu bergegas untuk menjual dirinya, menjual dirinya. Ada kalanya manusia itu membebaskan dirinya, atau ada kalanya itu dapat merusakkan dirinya, menguntungkan dirinya, ada kalanya merusakkan dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam fi awwali kitab Thaharah, di dalam awal kitab Thaharah, bab fadlil wudu'i, di dalam menerangkan keutamaan wudu, hadis ke-223. Dari sini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, al-hikmatu al-balighah, hikmah yang berharga. Hikmah yang berharga. Laqad utiya sallallahu alaihi wasallam jawami al-kalam wa ma aktsaru makana yujihu nasaiha ila ashabihi bi alfadi wadihatin muhtasiratin tanwi ala kulli khairin wa tahdhiri min kulli syarr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah diberi oleh Allah Ta'ala dengan jawami'ul kalam, yang mana ini banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak menganjurkan atau memberi nasihat kepada sahabat-sahabatnya dengan lafaz-lafaz yang jelas dan singkat, yang mengandung terhadap semua kebaikan dan menakuti atau mengancam atau menakut-nakuti dengan perkara keburukan, Duna ayakuna hunaka taqidan fil lafdi wa israel makna. Bukan lafaz-lafaz yang banyak tetapi mengandung makna yang sedikit. Wal hadis alladzi bayyana aidina yastamilu ala taujiha ra'ih. Dan hadis yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini itu akan mengarahkan kepada hukum nubuwah, mengandung terhadap pengarahan dan hukum-hukum nubuwah yang berharga. Wa idat as-sadirah amman la yantiqu anil hawa, dan mau'idah yang keluar dari ucapan yang bukan keluar dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali yang keluar dari ucapannya yaitu wahyu yang telah diwahyukan kepadanya.
Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu at-thaharatu wasawabuha. Toharoh dan pahalanya. Toharoh surtun li syuhatil ibadah. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu bersuci dan pahalanya. Bersuci dan pahalanya. Toharoh itu adalah syarat terhadap sahnya ibadah. Wa unwanu mahabbatillah, dan sebagai tanda atau bukti cinta terhadap Allah Ta'ala. Walaqad bayyana sallallahu alaihi wasallam mutama'innal muslimin al-khasi'in annama yakumu bihil mu'minin min toharati li badanihi wa sawbihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mukmin yang khusyuk, yang tenang batinnya, bahwa perkara yang dilaksanakan yang berupa toharah atau bersuci, mensucikan badannya dan pakaian, ista'dzadan limunajati rabbih, dikarenakan mempersiapkan diri untuk munajah kepada Allah Ta'ala, akan membekas terhadap imannya. Ini merupakan bukti atau bukti dari imannya. Dan sebagai bukti bahwa dia telah memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Sekiranya Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dan juga firman Allah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahhiru. Ketika kamu akan berdiri melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga sampai siku, dan usaplah kepalamu dan kakimu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kemiri, ka'bain, mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan apabila kamu dalam keadaan junub, fatahhiru, maka bersucilah. Surat Al-Maidah ayat 6. Dan juga firman Allah, wasiyabaka fatahhir, dan pada pakaianmu maka sucikanlah. Pelajaran yang kedua. Selanjutnya yaitu nisful iman. Toharoh itu adalah separuh dari iman. Laqad bayyana sallallahu alaihi wasallam anna ajra toharoh, bahwasanya Rasulullah SAW itu telah menjelaskan pahala sesuci min wudu'i wa ghairihi, yang berupa wudu ataupun lainnya, yaitu yutadha'ifu indallahi ta'ala hatta yablugha nisfal ajral iman, sehingga Allah Ta'ala itu melipat gandakan pahalanya hingga sampai setengah dari pahala iman. Wadzalika li annal iman yamhuma sabaqahu minal khotoya al-kabirah was-saghirah. Dikarenakan iman ini menghapus dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang telah dia lakukan. Wa toharoh khosotal wudu, adapun toharoh khususnya wudu, ikut tamhu ma sabaqaha minal khotoya saghirah. Khususnya wudhu itu menghapus dosa-dosa kecil yang telah dia lakukan. Fakanat kanisfil iman, maka toharoh itu seperti separuh dari iman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddoa fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta khrija min tal'at fariha. Barang siapa berwudu dan membaguskan atau menyempurnakan wuduknya, maka dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya akan keluar dari jasadnya hingga keluar dari tahta atfarnya, di bawah kuku-kukunya.
Dan dikarenakan iman itu tangdiful lil batin, dan dikarenakan iman itu mensucikan batin dari kotoran yang ma'ani, seperti syirik, nifak, dan perkara-perkara yang menyerupai. Wa tahur tangdiful lidhahir, adapun sesuci atau tuhur atau wudhu itu membersihkan zahir minal audaril hisiyah, dari kotoran-kotoran yang dapat dilihat mata. Walidha kana alamatal mu'minin yaumal qiyamah. Oleh sebab itu wudhu atau bersuci ini akan menjadi tanda bagi orang-orang mukmin pada hari kiamat. Pelajaran selanjutnya yaitu taharatun nisfus shalah. Dan dari sini dapat kita pahami bahwa sesungguhnya toharoh itu adalah separuh dari sholat. Separuh dari sholat. Wa hunaka min syaril iman fil hadis Abi Sholah mustadalan biqaulihi ta'ala wa makanau lahu yadi'a imanakum. Sesungguhnya Allah, dan ini mengambil dalil bahwasannya sholat itu wa hunaka min syaril iman fil hadis bis sholati. Dan ini mengambil dalil iman itu dengan sholat sebagaimana firman Allah Ta'ala wa makana Allahu liyudi'a imanakum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan imannya seseorang. Ada surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat sholatakum artinya sholat kamu. Allati sholaitumuha ila baitil muqaddas. Sekiranya kamu sholat dengan sholat itu di Masjidil Muqaddas. Waqala haula at-taharatu satrul iman. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa taharah itu separuh dari iman. Ain nisfu sholat artinya separuh dari sholat. Li'anna taharah sartun fi sihatiha. Dikarenakan taharah itu syarat di dalam kesahannya sholat. Wasartu kasyatri, dan syarat itu laksana separuh. Pelajaran selanjutnya yaitu al-wudu'u miftahul jannah. Wudhu itu merupakan kunci surga. Laqad jaa'a fi kitabillahi ta'ala anna dukhulal kufar annara kana bisababi adami in khiratihim fi sufufil muslimin. Qala ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Dan sudah Allah Ta'ala sudah berfirman di dalam menghitapi masuknya atau menerangkan masuknya orang-orang kufar ke neraka itu disebabkan karenanya tidak mengikutinya atau tidak mengikuti jalan-jalan orang muslimin, sebagaimana firman Allah masalakakum fi saqar qalu ma lam naku minal musallin. Apa yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka sakar? Maka orang-orang kufar itu menjawab, saya itu bukanlah orang-orang yang mengerjakan sholat. Fasholatu hiya munqidu minan nar wa hiya tariqul ubur ilal jannah. Oleh sebab itu sholat itu adalah menjaga dari neraka, dan sholat ini merupakan jalan yang tidak la tariqul ilal jannah, yang tidak langsung menuju surga. Wahia, kembalinya ini ke wudhu, ke taharah. Fasolat ia mufidu minan nar, maka solat ini adalah menjaga dari neraka, maka wudhu atau taharah ini adalah jalan menuju surga secara tidak langsung. Fat taharah miftahul sholati, maka taharah itu adalah kunci dari solat. Fat taharah miftahul sholat, taharah itu adalah kunci dari solat. Fasara miftahul jannah, maka solat itu menjadi kunci. Fasara taharah itu menjadi kunci dari surga. Dengan pelantaraan, gimana ini? Taharah itu adalah kunci solat, maka taharah itu juga menjadi kunci dari surga dengan perantaraan sholat.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslimin yatawaddau wa yuhsinu wudu'ahu summa yaqumu fayusalli rak'atain yuqabbilu 'alaiha biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdiri melakukan sholat 2 rakaat dan menghadap dengan hatinya dan wajahnya, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Pelajaran yang selanjutnya, iku min khisalil iman, toharah itu adalah khisalil iman, cerminan dari iman. Al wudu min khisalil iman ala khafiyah. Wudu ini adalah cerminan dari iman secara khafiyah, secara samar. Allati la yukhafidu 'alaiha illal mu'minin, yang tidak akan dijaga, tidak akan menjaga wudu ini kecuali orang-orang yang mukmin. Sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam, la yukhafidu 'alal wudu'i ilal mu'minin, tidak akan menjaga terhadap wudunya kecuali orang-orang mukmin. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Pelajaran yang selanjutnya yaitu toharatu amanatun, toharah itu menjadi amanah. Menjadi amanah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul khamsi wal jumu'atu ila jumu'ati wa adaul amanah kafaratun lima bainahuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu, Jumat di antara Jumat sampai Jumat, dan wa adaul amanah itu menjadi kafarah atau pelebur dosa lima bainahuma terhadap apa yang telah dilakukan di antaranya. Fakila, maka ada pertanyaan, wa ma adaul amanah, dan apa itu amanah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, al-ghuslu minal janabah, yaitu mandi dari janabah. Fa inna tahta kulli sya'ratin janabah, dikarenakan di bawah setiap rambut itu terdapat junub, janabah. Pelajaran yang selanjutnya yaitu toharatul qalbi. Toharatul qalbi, sucinya hati. Laki matali toharati al-hisiyah idalam taro fiqha toharatun maknawiyah. Kesucian toharah atau bersuci secara hisiyah, yang kasat mata itu tidak ada artinya, tidak ada harganya kecuali dibarengi dengan kesucian mensucikan batinnya atau maknawiyah. Walidzalika labu ta'ayyar rafiqa tuhur al-jismi lil mu'mini taharatul qalbi. Oleh sebab itu wajib bagi orang-orang yang mukmin untuk membersihkan atau membersihkan jisimnya bersertaan dengan membersihkan hatinya. Wa husnal niyati, dan membersihkan niatnya dan bagusnya niat. Wal istiqomah, was istiqomatal amali, dan istiqomah amalnya. Oleh sebab itu maka Imam Al-Ghazali mentafsiri atau at-tuhuru fil hadis bi toharati qalbi, maka Imam Ghazali menafsiri di dalam toharah di dalam hadis ini yaitu dengan sucinya hati minal ghilli wal hasadi wal haqdi wa sa'ili amradil qulub wa qalbi, dan bersihnya hati dari penyakit-penyakit hati yang berupa dengki, dendam, hasad, dan lain sebagainya. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu zikrullah ta'ala wa syukruhu, zikir kepada Allah ta'ala dan syukur terhadap Allah ta'ala. Inna ta'bira ang syukrillahi azza wa jalla bil iksari min zikrihi walasiman bima warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min di'i al-fadi yamla'u sawabuhu kafatal mizanil a'mal as-sholihah yaumal qiyamah. Ungkapan syukur seseorang kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih dengan
zikir-zikir yang sudah wurud dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lafaz-lafaz yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pahalanya itu dapat memenuhi timbangan amal kebaikannya pada hari kiamat nanti. Sehingga amal kebaikannya itu dapat lebih unggul daripada amal-amal buruknya. Sehingga sahibnya, orang yang memiliki itu akan selamat, akan beruntung dan dekat dengan Allah Ta'ala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi tamla'ul, walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard wa inda muslim wa ghairuhu tasbihun wa takbirun mil'us samawati sama'i wal ard wa inda Tirmidzi wa la ilaha illallah laisa lahaduna mullahi hijabun hatta tasilla ilaiha. Banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaan zikir kepada Allah Ta'ala. Seperti tadi, yaitu alhamdulillah itu memenuhi mizan, subhanallah walhamdulillah itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Dan tasbih dan takbir itu memenuhi langit dan bumi. Imam Tirmidzi, wala ilaha illallah laisa lahaduna mullahi hijab. La ilaha illallah itu tidak akan mempunyai hijab, tidak akan ada hijab antara Allah dan dia hingga sampai pada Allah Ta'ala. 4 kalimat. Waqad warada ahadits katsirah fi fadli hadil kalimat arba'ah. Maka banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan keutamaan 4 kalimat. Alhamdulillah, subhanallah, takbir, la ilaha illallah. Tidak akan saya sampaikan satu persatu. Selanjutnya yaitu dengan zikir Allah Ta'ala itu akan menjadikan tentramnya hati, tenangnya hati. Labu dakhala zikri min istidhari qalbi wa fahmi ma'ani. Dengan zikir Allah kepada Allah Ta'ala itu dapat menenangkan hati ketika seorang yang berzikir itu istihdar, hatinya itu hadir dan faham akan makna-makna yang dia buat untuk berzikir. Hatta yakunu lidzalika asarun fi nafsil muslimin, sehingga zikirnya itu dapat membekas di dalam hati seorang muslim, sehingga wa tama'innu qalbuhu wa yastaqimu sulukuhu, sehingga dapat menenangkan hatinya dan dapat istiqomah suluknya. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tama'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatama'innul qulub. Hai orang-orang yang beriman, hati kalian itu akan tenang dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Ala bizikrillah tatama'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Selanjutnya al-iksar minaz zikri, memperbanyak zikir. Al-mu'minu fil hajati ma sahtihi ila tama'inna qalbihi wastiqrari nafsihi walidza la budda lahu ayaksira min zikrillahi azza wa jalla hatta yakunu daiman ala sulati bihi wa mu'tamidan alaihi mustamidan li aunihi wa nasratihi taliban li afwi wa maghfiratihi hatta yadhkurullaha ta'ala fi malakutihi wa yasmuluhu bi fadlihi wa rahmatihi wa yaslukuhu masalikal huda wal haq. Seorang mukmin di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu memerlukan ketenangan hati dan ketentraman hati. Oleh sebab itu, maka wajib haruslah dia memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, sehingga dia itu daiman itu selalu zikir kepada Allah Ta'ala, selalu berpegang teguh kepada Allah Ta'ala, dan selalu bersandar kepada pertolongan Allah Ta'ala. Dan dia selalu mengharapkan ampunan dan maghfirahnya, hingga dia selalu berzikir Allah kepada Allah Ta'ala fi malakutihi, di dalam hatinya. Dan dia dapat memperoleh anugerah dan rahmat Allah Ta'ala, sehingga dia dapat berjalan sesuai dengan hidayah dan kebenaran.
Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila wa walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Al-Ahzab ayat 141 hingga 43. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu as-sholatun nur. Salat itu merupakan cahaya. Salat itu merupakan cahaya. As-sholatu faridah wa ruknun asasi minal arkanil Islam. Muhkamatun wa ruknun asasi minal arkanil Islam. Salat fardu itu merupakan rukun yang dasar dari rukun-rukunnya Islam. Seperti yakwahiya kama yubayyinu nuru mutlaqan. Nuran mutlaqan tadulu sahibaha ala tariqil khair wa tamna'uhu minal ma'asi. Dan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya sholat itu adalah merupakan nur atau cahaya secara mutlak yang dapat menunjukkan sahibnya, pelakunya kepada jalan kebaikan dan dapat mencegahnya dari kemaksiatan. Wa tahdi bi sabilal istiqomah, dan dapat menunjukkan ke jalan istiqomah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wahya nurun maknawiyun yastadi'u bihi fi tariqil hidayah wal haq. Sehingga sholat itu adalah nur yang maknawi yang dapat menerangi di dalam jalan hidayah dan kebenaran. Selanjutnya yaitu nurul jamaati wal masjid. Salat itu adalah merupakan cahaya jamaah dan masjid. Fa idza hafidhal muslim ala sholati ma'al jamaah kanat lahu nurun 'ala nur, nuran 'ala nur. Ketika seorang itu menjaga salatnya dan salatnya itu bersama dengan jamaah, maka dia memiliki cahaya di atas cahaya. Wa idza kanat fil masjid, dan ketika salatnya itu berada di masjid, istakmalan nur wa kana fauzan wal falah. Dan apabila salatnya itu di dalam masjid, maka dia akan mencapai kesempurnaan cahaya dan dia akan beruntung dan bahagia. Wasabaqa ilal jannati ma'al muqarrabin wal abrar, dan dia akan masuk surga dahulu bersama dengan orang-orang yang muqarribin dan orang-orang yang abrar, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan orang-orang yang baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholatil khamsi fi jamaah faza ala siratil kalbarki alamik fi awali zumrati minas sabiqin wa jaa yaumal qiyamati kal qamari lailatul badri. Barang siapa sholat 5 waktu di dalam jamaah, maka dia akan melewati sirat seperti hanya kilat yang menyambar, dan dia berada di golongan yang pertama minas sabiqin, dan dia datang pada hari kiamat seperti bulan malam badri, bulan yang sempurna, bulan purnama. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, basiril masyaina fi dolami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pelajaran yang selanjutnya yaitu sholat itu adalah qurratul ain wa tafrihul qulub. Sholat itu merupakan ketentraman, akan menjadikan hati menjadi tentram dan dapat menggembirakan hati yang susah. As-sholatu silatul abdi bi rabbih. Sholat merupakan wasilah atau penghubung seorang hamba dengan Tuhannya. Wa munajatihi li khaliqihi. Sholat itu merupakan munajatnya seseorang kepada zat yang menciptakannya.
Walihada kanat qurrata ainil muttaqin. Oleh sebab itu salat merupakan ketentraman hati seorang muttaqin. Yajiduna fiha rahah wa sakinah wal aman. Dan dia akan dapat menemukan ketenangan dan keamanan, kesejukan dalam hatinya. Wa yahrauna ilaiha kama kullama nuzila bihim diqu aw ilmu bihim ulima bihi karbu, sehingga dapat tentram hatinya ketika turun kesusahan dan bencana terhadapnya. Seperti hanya Rasulullah SAW, ju'ilat qurrata ain fis sholati. Saya dijadikan hatinya tentram itu ketika di dalam sholat. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu merupakan burhan atau bukti bahwa si'aul alladhi yali wajhah. Qala sallallahu alaihi wasallam inna ruhal mu'min tukhriju min jasadila burhanun ka burhani samsi. Burhan itu adalah cahaya yang nampak dalam cahaya yang nampak di wajahnya matahari. Burhan. Dan sering wa minhu sumiyat al-hujat. Dan burhan ini sering dikatakan sebagai hujah al-qat'iyah yang pasti. Rasulullah SAW bersabda bahwa ruhnya seorang mukmin itu akan keluar dari jasadnya dengan burhan, dengan cahaya seperti hanya cahayanya rembulan, cahayanya matahari. Kaburhan samsi, seperti hanya cahayanya matahari. Wa kadzalika as-shadaqatu burhanun ala sihhatil iman. Demikian juga sedekah ini sebagai bukti akan kebenaran imannya, wa tibun nafsi, dan menjadi bukti akan bagusnya hatinya. Biha alamatu ala wujudul iman wa tam'ihi, dan dengan sedekah itu menjadi tanda akan wujudnya iman pada dirinya. Rasulullah SAW bersabda, salasun man fa'alahunna faqad ta'mal iman. Barang siapa 3 perkara dan barang siapa melakukan 3 ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Man abadallahu wahdah wa anna la ilaha illallah wa ada zakata malihi at-tayyibah biha nafsah ibadah alaihi fi kulli am. Barang siapa beribadah kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Ta'ala, dan membayar zakat dengan perasaan yang rela dari hatinya dan sebagai bantuan darinya di setiap tahun. Pelajaran yang selanjutnya yaitu toharatu wasidku, toharoh dan kebenaran dan kejujuran. Al-muslim at-tahir an-nazif minal awsahil madiyah al-mu'tabaru an syukrillahi ta'ala biqaulihi mu'diyan haqqillahi ta'ala fi ibadatihi tahirun nazifun minal awsahi al-ma'nawiyah. Muslim yang suci dari kotoran yang madai, kotoran-kotoran yang nyata, dan sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan hak-haknya Allah Ta'ala, itu akan suci dari kotoran-kotoran yang ma'ani. Wa man abrazaha as-saykh sukh wal bukhl fal muslim abadan sakha karimun. Dan tidak akan nampak pada dirinya yaitu kikir dan bakhil. Fal muslim abadan sakhiyun karimun,
Maka muslim yang sejati yaitu muslim yang selalu dermawan, yang mulia, selalu pemberi. Dan ini merupakan bukti bahwa kebenaran imannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk, dan orang-orang yang dari perkataan yang tidak ada manfaatnya itu berpaling, dan orang-orang yang mengerjakan zakat. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu sabar diaun. Sabar ini ada sebagai dia sinar. Adiya'u huwa nur alladhi yahsilu fihi nau'i khararati wal ikhrab. Dia itu adalah cahaya yang dihasilkan, yang dapat menghasilkan panas dan membakar. Sinar. Kadia isamsi, seperti hanya sinar matahari. Bikhilafil qamari fa innahu nurun mahdah fi israkun bighair ikhraq. Berbeda dengan rembulan, berbeda dengan bulan, sesungguhnya bulan itu hanya cahaya saja, tidak mencorong dan tidak dapat membakar. Wa kana as-sabru diya'an li'annahu sakun 'alan nufus. Dan sabar ini merupakan sinar dikarenakan sabar ini berat, memberatkan pada jiwa. Yahtaju ila mujahadan nafsi wa habsiha wa kaffaha amma taha. Dikarenakan ini, kesabaran ini membutuhkan mujadahnya nafsu, mujadahnya diri di dalam memerangi atau menahan nafsunya dari perkara-perkara yang diinginkan. Wasabru tariqul nasri, dan sabar ini merupakan jalan pertolongan. Layazalu al-muslimun ala suwabi mastamaro fi sabrihi wa jalika annal insan ya'isa fid dunya tukhafifuhu as-sada'id wa takhitu bihil masoib. Seorang muslim itu tidak akan berhenti, tidak akan ada henti-hentinya di dalam melaksanakan sabarnya, dikarenakan insan hidup di dunia ini itu akan selalu diliputi dengan kesusahan dan akan ada selalu musibah, dan semuanya itu membutuhkan kesabaran, keteguhan dan kekuatan. Wa ma aktsaru ma yahtaju al-muslim fi hayati ila sabr, dan manusia di dalam kehidupannya ini butuh akan kesabaran. Wa ta'atu yahtaju ila sabar, taat juga membutuhkan kesabaran. Meninggalkan maksiat juga membutuhkan kesabaran. Menahan perkara yang membencikan atau yang tidak disenangi ataupun menahan terhadap musibah ini juga membutuhkan kesabaran. Oleh sebab itu muslim seharusnya yaitu melakukan sabar ini, atau membuat perhiasan dirinya dengan perhiasan sabar. Dan kekuatan sabar ini akan menjadikan dia akan mendapatkan cahaya yang agung yang dapat meneranginya di dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu Al-Quran hujjatun, Quran itu sebagai hujjah. Muslim minhajuhu Al-Quran, minhajnya seorang muslim itu adalah Al-Quran. Wa imamuhu kitabullah, imamnya seorang muslim itu adalah kitabnya Allah Ta'ala. Yahtadi bihadihi, seorang muslim itu akan mencari hidayah dengan hidayahnya Al-Quran. Wa ya'tamiru bi amrihi, dan dia akan melaksanakan perintah-perintah Al-Quran. Wa yang tahi bi nahihi, dan dia akan mencegah dari perkara yang dilarang oleh Al-Quran. Wa yatakhallaku bi akhlaqihi,
dan dia akan berakhlak sebagaimana akhlak Quran. Faman fa'ala dzalika intafa'a bil Quran. Dan barang siapa dapat mengerjakan tersebut, maka dia dapat mengambil manfaat dari Quran idza talahu, ketika dia membacanya. Dan ini wakana dalilan lahu yadulu ala najati fid dunya, dan ini akan menjadi dalil padanya bahwa dia itu adalah orang-orang yang selamat di dunianya. Dawa burhanan yudafi'u anhu yaumal qiyamah, dan menjadi burhan yang akan membelanya pada hari kiamat. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu sifatul mukmin wa da'il kafiril wal munafiq. Di dalam Al-Quran itu terdapat obat bagi orang-orang mukmin dan juga racun bagi orang-orang kafir dan munafik. Wal mu'minuna yajidu fi kitabillahi ta'ala syifaan lahu. Orang-orang mukmin itu akan menemukan di dalam kitabnya Allah Ta'ala obat baginya. Minal audawai, minal adawai al-madiyah wal maknawiyah, dari penyakit-penyakit fisik maupun kejiwaan. Kullama qara'ahu wa tadabburahu asraqat ruhahu. Ketika dia membaca Al-Quran dan mentadaburinya, mengangan-angan maknanya, akan mencoronglah ruhnya, dan akan menjadi lapanglah dadanya. Wasarasarul hayati fi uruqihi. Wa garal mu'mini idza sami'al Qur'an irtadat faraisuhu wa gammat nafsuhu wa danna anal halakan nazila bihi. Hanya saja bagi orang-orang selain mukmin ketika mendengarkan Al-Quran, dia akan merinding, dia akan susah hatinya, dan dia menyangka, dia mempunyai persangka bahwa kerusakan telah turun baginya. Dan di sekitar kita ini banyak ini, ada. Sekitar kita ada, ning saiki ora teko. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82, telah diturunkan pada Al-Quran yang di dalamnya ada syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah saja tidak akan menambahi bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Selanjutnya, pelajarannya selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu fitorikil jannah. Rasulullah SAW mengakhiri wasiatnya, taujihahnya, dan mauidahnya yang jelas ini dengan menjelaskan sifat-sifat manusia. Id annasu jami'an yasbihuna kula yaumin yamsi walakinnahum laisu ala khalatil wahidah fahunaka man qada lailahu au naharahu bi fi'atillahi subhanahu wa ta'ala wa mardatihi wa yaltazimu sidqa fi muamalatihi ma'amlahi azza wa jalla ma'an nas fa pada nafsu minal halak wal khalasahu minal adab fa huwa kharu nafsi wa kharul fikri wal aqlu. Rasulullah SAW menjelaskan pada akhir mauidnya bahwasanya manusia itu hidup, di sekelilingnya terdapat manusia yang banyak yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda atau tingkah-tingkah yang berbeda. Mereka sebagian ada yang menghabiskan malam dan siangnya di dalam taat kepada Allah Ta'ala dan mencari keridhaan Allah Ta'ala. Dan dia jujur di dalam muamalahnya baik kepada Allah Ta'ala maupun dengan manusia. Maka dia akan selamat dari kerusakan dan Allah Ta'ala akan menyelamatkan dia dari siksanya. Hanya saja ini berat bagi seseorang dan berat bagi pikiran dan akal. Dan sebagian lagi, wahahuna kaman qada lailahu wa naharahu fi maksiatillah.
Sebagian lagi ada yang menghabiskan malam dan siangnya di dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dan menyimpang dari ajaran-ajaran Allah Ta'ala. Fahalakan nafsuhu, maka akan rusak jiwanya dan raganya, dan dia akan terjatuh ke dalam neraka. Pelajaran selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, la bai'a illa lillahi ta'ala. Tidak ada jual beli, tidak ada jual beli kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya mukmin yang mulia, yang karim, yang tinggi derajatnya, tidak ada harga yang pantas untuk menghargai dirinya kecuali yaitu Allah Ta'ala. Maka dia tidak akan menjual dirinya hanya kecuali kepada Allah Ta'ala. Li'annahu la yajidu minal khalqi ma yu'ti samana munasibi allaiki bihi. Karena dia tidak akan menemukan dari makhluk-makhluk ini orang yang dapat memberikan harga yang pantas untuknya. Firman Allah Ta'ala, innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin nafasnya, hartanya, dan bagi mereka surga. Surat At-Taubah ayat 111. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran lagi bahwa iman itu kalanya kaulun wa fi'lun. Iman itu ada kalanya ucapan dan amal, dan iman ini dapat bertambah dan berkurang, yazidu wa yanqusu. Iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Tajiduhu a'malu as-sholihah wa ta'at. Dapat menambah iman yaitu amal kebaikan dan taat, wa tanqusuhul ma'asi wal asam, dan dapat mengurangi iman ini yaitu maksiat dan perbuatan dosa. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa annal a'mal tuzanu, sesungguhnya semua amal itu akan ditimbang. Walaha khafiyatun wasafilun. Ada kalanya amal itu berat, ada kalanya amal itu ringan. Dalla ala dzalika nususul kitab was sunnah wa alaihi ijma'. Ini ditunjukkan oleh nasnya kitab dan sunnah dan ijma'nya para ulama. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, kalimatani habibatani illa rahman sakilatani fil mizan khafifatani ala lisan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Zat yang Maha Pengasih, memberatkan kebaikan di dalam timbangan, ringan ketika diucapkan bagi lisan, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa al-muhafadzatu ala sholati bi awqatiha, kita dianjurkan untuk menjaga sholat-sholat kita pada waktunya, wa adaiha kamilatan bi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Kita mengerjakan sholat itu sesuai dengan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, dan tata keramanya. Ba'da tahaqquqi surutiha kamilah, sesudah nyatanya syarat-syaratnya terpenuhi. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa memperbanyak infak di dalam wajah kebaikan, di jalan-jalan kebaikan, wa musara'atu ila sa'idi hajatil fuqara, dan segera membantu menutupi kebutuhan fuqara, orang-orang fakir. Yang kelima yaitu as-sabru ala sadaid, yaitu sabar ketika ada musibah atau kesusahan. Khususnya bagi orang-orang yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar di dalam dakwahnya, ini harus selalu bersabar, harus mempunyai kesabaran yang tingkat tinggi. Fasbir kama sabara ul asmi minar rasul, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul asmi minar rasul. Yang keenam, pelajaran yang selanjutnya yaitu Al-Quran dustur muslimin. Quran itu sebagai pedoman hidup atau dasar hidup seseorang muslim. Fa'alaihi al-iqbal ala tilawatihi. Oleh sebab itu seorang mukmin harus mengerjakan membacanya,
ma'atah fahumi maknahu, serta memahami maknanya, wal amalu bimuqtadahu, dan mengamalkan perkara-perkara yang menjadi muqtadahnya. Yang ketujuh yaitu al-muslim yas'a ila yastafidu min awqatihi. Seorang muslim itu harus berusaha mengisi waktunya dengan perkara yang bermanfaat, mengisi umurnya dalam perkara-perkara yang taat, fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Waliyaskulu nafsahu illa bimaulahu subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyibukkan dirinya kecuali dengan maulanya subhanahu wa ta'ala, dan mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang bermanfaat di dalam kehidupannya, dan sebagai persiapan, sebagai bekal kepada untuk hari kembalinya. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.